Cek. Bapak Ibu jemaat dipersilahkan dulu kembali. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-31. Markus pasal 10 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya masing-masing dalam Alkitabnya, maka mengikutinya. Kemudian saya akan membacanya untuk kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, Markus pasal 10 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan, upah mengikuti Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu pertanyaan, berapa banyak kali kita mendengar bagian firman Tuhan ini disampaikan oleh setiap hamba Tuhan yang berbeda. Kemudian ada lagi pertanyaan, setelah kita mendengar berapa banyak kali firman Tuhan ini disampaikan, berapa banyak kali kita lakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita? Pada saat Yesus dia mengajar kepada murid-muridnya, untuk menjadi murid kita harus bersedia menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus dengan seutuhnya. Ketika ia menyampaikan seperti itu, artinya bahwa kita harus meninggalkan segala sesuatu yang melekat kepada kita. Ya, ayat yang ke-29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Yesus berkata kepada murid-murid bahwa ketika engkau mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, engkau harus meninggalkan segala sesuatu yang melekat kepadamu. Selama kita hidup. Dalam pengajarannya kepada murid-murid, ketika murid-murid dengan serius mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus, maka Petrus seakan-akan dia menjadi seorang yang dipercaya di dalam kelompok murid-murid. Kemudian dengan gamblang ia mengatakan kepada Yesus, ia melaporkan, menurut Petrus mungkin Yesus tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Begitu Yesus menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, Petrus dia masuk dan dia menyampaikan, melaporkan apa yang sedang dilakukan oleh murid-murid. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Laporan Petrus kepada Yesus. Kalau engkau mengajar seperti itu kepada kami tentang kesetiaan, kami ingin sampaikan bahwa kami sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut engkau. Saudara, menurut pemikiran Petrus bersama teman-temannya, mungkin Yesus tidak tahu
mereka sedang meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Dan dia harus melaporkan itu supaya lebih jelas lagi Yesus tahu bahwa memang betul murid-murid telah meninggalkan segala sesuatu yang sudah terdaftar di dalam ayat yang ke-29. Bapak Ibu, tanpa melaporkan itu kepada Yesus pun Yesus sudah tahu. Apalagi kehidupan mereka hari-hari bersama Yesus dalam pelayanan. Tanpa menyampaikan itu sedetail seperti itu pun Yesus sudah tahu bahwa murid-murid memang mereka sedang mengikut Yesus dalam setiap pelayanan. Seakan-akan mereka belum puas tentang kehidupan pengiringan mereka kepada Tuhan. Seakan-akan murid-murid kurang puas dengan berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan Petrus menyampaikan itu dengan suara yang keras, bahwa kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, menurut laporan daripada Petrus kepada Yesus. Mungkin menurut Petrus bersama teman-teman, kalau kami sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau, apa yang akan kami dapat? Manusia seperti begitu, Bapak Ibu. Saya ingin cerita satu kisah nyata. Tahun 2010, pada saat anak saya yang nomor 3 ini sedang dalam kandungan 6 bulan usia kandungan saya. Kemudian saya dengan ibu-ibu kami berangkat ke Jakarta. Waktu itu Mukernas Persekutuan Wanita ditaruh di Depok. Lalu saya membawa beberapa ibu-ibu bersama dengan ibu-ibu yang dari Maibrat. Kami berangkat. Waktu kami jalan aman-aman saja. Setelah kami kembali dari atas kapal, timbul satu pemikiran yang berbeda dari salah seorang jemaat yang ada di salah satu jemaat kita di Sorong Raya. Sorong Raya meliputi kota Sorong, Kabupaten Keminabuan, kemudian Maibrat. Kami ngobrol tentang pelayanan, kami ngobrol tentang bagaimana orang percaya. Saya tidak bilang orang Kristen, karena sampai hari ini banyak orang Kristen masih tidur di got karena mabuk, masih ada di mana-mana karena kehidupan dunia mereka. Tapi kami ngobrol tentang bagaimana kehidupan orang percaya di hadapan Tuhan, mereka harus melayani Tuhan. Tanpa saya menduga, laporan seperti Petrus ini muncul di atas kapal. Si orang pelayan Tuhan ini, dia berkata kepada saya dengan salah satu hamba Tuhan lagi, dia berkata, kami melayani di jemaat itu sudah sekian tahun, tapi kami tidak pernah mendapat apa-apa dari jemaat itu. Saudara, Petrus melaporkan itu kepada Yesus, itu pun terjadi di muka bumi ini. Petrus berkata bahwa kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Tanpa menjelaskan pun Yesus sudah tahu motivasinya dia, sebetulnya apa yang dia tuntut dalam pengiringannya kepada Tuhan. Banyak orang Kristen seperti itu. Banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Kalau kita beribadah terus, kita dapat apa dari gereja? Kalau kita setia melayani terus, apa yang akan diberikan oleh gereja kepada kita? Banyak laporan yang masuk. Kemudian saya termenung sebentar. Saya tidak perlu menjawab, sebab saya tahu bahwa ketika menjawab seperti begitu, kembali Tuhan itu akan datang kepada kami. Kamu hamba Tuhan yang kurang memperhatikan pelayan. Saya terdiam, kemudian saya bilang, ya, bukan berarti mungkin Bapak Ibu tidak diberikan segala sesuatu yang diinginkan, dibutuhkan, tapi dilihat daripada kondisi yang ada di dalam jemaat itu. Jika memungkinkan, tidak mungkin dibiarkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mau sadar atau tidak sadar, mau mengakui atau tidak mengakui, sikap itu ada dalam kehidupan kita orang percaya kepada Tuhan.
Petrus membuat laporan kepada Yesus. Lalu Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh Petrus bersama teman-teman. Halo Bapak Ibu, Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh Petrus bersama teman-teman. Tanpa basa-basi, maka ayat 29 Yesus langsung menjawab kepada Petrus. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya. Saudara, bukan berarti hari ini saudara pulang dari rumah, kemudian kasih tinggal rumah di mana saudara ada, lalu pergi tidur di kolong jembatan. Bukan. Nanti saya akan jelaskan apa maksudnya. Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya dan bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Cukup dulu di situ. Apa maksud penyampaian ayat yang ke-29 untuk menjawab laporan Petrus bahwa kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau? Perhatikan ini baik-baik supaya kita tidak salah di dalam kita mengiring Tuhan. Halo? Ibu coba menyanyi satu lagu, Rukun Cinta Satu Sama Lain, supaya tidak ada yang mengantuk. Boleh? Saya bukan hamba Tuhan penyanyi, tapi pemuji. Artinya suara pas-pasan, tapi kalau memuji Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Rukun Cinta Satu Sama Lain. Karena kalau sudah siang begini bawaannya biasa iblis tidak senang. Oh, firman Tuhan semangat, ayo ngantuklah. Sesungguhnya setiap orang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Apa maksud makna yang terkandung di dalamnya? Apa yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang melayani Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus, sebagai murid Kristus setiap saat kita mengiring Tuhan? Yang pertama, yang dituntut oleh Yesus kepada murid-muridnya, ada motivasi yang benar di dalam mengikut Tuhan. Petrus berkata, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Yesus menjawab di ayat yang ke-29 dengan tujuan pertama adalah kamu memiliki motivasi yang benar di dalam mengikut Tuhan. Saya mau sampaikan apa arti motivasi itu. Motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan adalah dorongan yang timbul dari hati nurani seseorang untuk melakukan sesuatu atau sebuah pekerjaan dengan ada tujuan yang benar. Ada motivasi yang benar. Kalau kamu berkata bahwa karena Injil kami telah mengikut engkau, kamu punya motivasi benar, tidak perlu kamu lapor pun, saya sudah tahu itu. Motivasi yang timbul dari hati kita untuk ikut Tuhan, untuk mengiring Tuhan, itu jangan menjadi beban berat yang seolah-olah Tuhan tidak pernah buat sesuatu dalam kehidupan kita. Kemudian kita mulai menggerutu seperti
meninggalkan segala sesuatu, kami mengikut akan engkau. Kalau saudara simak ayat yang ke-28, itu Petrus bukan hanya melaporkan saja pribadi mereka sebagai murid-murid yang ikut Tuhan, tapi dia sedang menggerutu. Kami sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut engkau. Apa yang engkau kasih untuk kami? Kata-katanya. Halo? Adakah kita belum pernah berhenti menuntut kepada Tuhan? Kami sudah beribadah di gereja Kristen Alkitab puluhan tahun. Apa yang kami dapat dari situ? Usia 40, 50, 60, siapa yang berikan umur panjang itu? Siapa? Tuhan. Apakah itu dianggap sesuatu yang sepele karena bukan disertai dengan uang atau harta benda yang kita inginkan dalam kehidupan kita? Tidak perlu kita melaporkan segala sesuatu untuk diketahui. Yang penting adalah Tuhan menuntut ada motivasi untuk mengerjakan setiap kesetiaan kita tulus di hadapan Tuhan. Tuhan tahu itu. Amin. Iya. Tidak perlu kita mengeluh, kita bersyukur, kita tidak perlu menggerutu tentang pengeringan kita kepada Tuhan, karena yang Tuhan minta adalah hati kita tersembunyi, ada motivasi yang murni di dalam saudara mengikut Tuhan. Kadang-kadang kita menganggap Tuhan tidak pernah tahu pergumulan hidup kita, lalu kita mulai berdoa seakan-akan kita memaksa Tuhan. Saya mau ini, saya mau itu. Sudah puluhan tahun saya mengiring Tuhan, saya mau dapat ini tapi saya belum dapat. Bapak Ibu, kapan kita bisa menjadi orang percaya yang taat kepada Kristus? Dan ketika mau dilihat dari ayat yang ke-28, itu kegagalan murid-murid di dalam mereka mengiring Tuhan. Orang percaya banyak memiliki kegagalan ketika mereka mengiring Tuhan, sebab mereka tahu yang ketika mereka mengikut Tuhan, hal baik saja yang mereka harus dapat. Yesus memberikan jawaban itu seakan-akan mencela pengiringan mereka sekian tahun, karena mereka telah menuntut bahwa mereka meninggalkan segala sesuatu mengikut Tuhan. Tetapi Tuhan tuntut dalam kehidupan murid-murid atau orang percaya adanya motivasi yang benar di dalam kita mengiring Tuhan, tanpa melaporkan segala hal yang terjadi dalam hidup kita pun Tuhan sudah tahu. Saya sampaikan lagi, ini sepele ya, sepele, tapi saya ingin sampaikan karena saya melihat setiap kejadian dalam kehidupan keluarga kami itu adalah pengiringan Tuhan kepada kami, penyertaan Tuhan, bukan pengiringan, penyertaan Tuhan kepada kami. Kemarin hari apa? Hari Sabtu, hari Jumat ibu latihan. Bapak Ibu, air di pastori sama sekali tidak ada, kosong. Kemudian karena Bapak telepon mobil tangki sudah sore, dia bilang, nah antrian terlalu panjang sehingga saya tidak bisa. Besok pagi saya tidur dengan berpikir, ini besok anak-anak nanti pergi ke sekolah, bagaimana caranya. Itu panas terik, dan setiap kali bertemu selalu kami mengeluh bahwa ini panasnya luar biasa. Saya tidak berharap saudara jam 4 pagi hujan turun tiba-tiba dan ada air diisi, kemudian anak-anak bisa mandi pergi sekolah. Saya duduk merenungkan itu pagi-pagi hari sambil berdoa. Saya berkata, memang penyertaan Tuhan di luar daripada akal manusia. Kadang-kadang kita berpikir apa yang kita pikirkan sekarang harus terjadi sekarang, tetapi Tuhan bilang nanti. Setelah engkau lupa harus saya lakukan itu, apakah engkau masih tetap sadari bahwa Tuhan menyertaimu atau tidak? Itu hal kecil. Kalau mau dilihat pakai pengetahuan apa saja itu, kenapa mesti sampaikan itu, mengganggu saja ibadah. Tapi itu penyertaan Tuhan. Setelah air sudah terisi di bak, hujan pun berhenti. Yesus bilang sama Petrus, sebenarnya saya sudah tahu
segala sesuatu dan kamu mengikut aku. Tapi saya mencela kamu karena kamu melaporkannya itu seakan-akan saya tidak tahu. Saya ingin tuntut kamu, kalau kamu jadi orang percaya, miliki motivasi yang baik untuk mengiring Tuhan. Ada dorongan yang timbul dari hati nurani untuk melakukan sesuatu dengan tujuan yang baik. Yang pertama, motivasi yang baik. Jawaban Yesus kepada Petrus untuk yang ayat yang ke-29, bagian yang kedua, ada komitmen yang baik. Komitmen artinya ada perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu, atau ada tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Saudara punya tanggung jawab terhadap keputusan ketika saudara mengambil keputusan dibaptis kemudian menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada tanggung jawab yang baik yang saudara harus pelihara dalam kehidupanmu untuk pengiringanmu kepada Tuhan. Yesus menuntut itu daripada murid-murid. Tidak usah melakukan segala hal yang kamu sudah tinggalkan, tapi saya tuntut kamu miliki tidak komitmen yang baik. Pada saat kehidupan baik kita berkata Tuhan baik. Pada saat kehidupan tidak baik kita berkata Tuhan tidak sayang kita. Ada dua tipe manusia di muka bumi. Tipe orang yang melihat berkat Tuhan menjadi penyertaan Tuhan dan dia mau cari Tuhan. Tetapi ada tipe orang yang nanti melihat kesulitan sebagai ketidak penyertaan Tuhan dan dia meninggalkan Tuhan. Itu ada dalam kehidupan orang percaya. Yesus memberi jawaban ayat yang ke-29 dengan tujuan dia meminta agar murid-murid itu memiliki komitmen yang baik. Artinya ada perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Ada tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Saudara ketika mengambil keputusan untuk dibaptis, ada yang memaksamu? Tidak. Kita yang telah mengambil keputusan untuk terikat bersama Yesus, maka mari kita mempertanggungjawabkan itu dengan komitmen kita yang kuat di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki komitmen di hadapan Tuhan, maka kita akan mencela pelayanan ini. Jemaat ataupun hamba Tuhan majelis kalau tidak menjaga komitmen yang baik di hadapan Tuhan, itu akan mencela pelayanan. Maka banyak orang akan berkata orang Kristen seperti apa ini? Yesus ingin agar murid-murid mereka memiliki tanggung jawab ketika mereka sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Saudara, Tuhan tuntut kita memiliki tanggung jawab terhadap diri kita ketika kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Jangan main-main dengan keputusan itu. Ya. Karena Tuhan mau memberi, tapi Tuhan pun menuntut kita untuk kita pun harus benar-benar memiliki komitmen yang kuat di hadapan Tuhan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memberikan sesuatu kepada anak Bapak Ibu, kemudian berturut-turut tidak pernah ada ucapan terima kasih, Bapak Ibu bisa berkata anak ini baik. Kita sudah pasti anak ini tidak pernah berterima kasih apapun yang kita berikan. Tuhan pun demikian. Sudah dikasih umur panjang kita masih menggerutu. Ada berkat, ada makan minum kita masih menggerutu. Kita punya komitmen untuk mengikut Tuhan seolah-olah tergantung pada hal-hal lahiriah yang ketika kita tidak dapatkan maka kita mulai mengambil keputusan kecewa dengan Tuhan. Kita tidak mau Tuhan, kita tidak mau setia kepada Tuhan. Ini salah. Yang berikut, jawaban ayat yang ke-29 di situ menunjukkan bahwa Yesus menuntut kepada murid-murid supaya mereka ada kesetiaan. Pertama tadi ada motivasi yang benar, yang kedua ada komitmen yang kuat, yang ketiga ada kesetiaan. Keteguhan hati atau kepatuhan sebagai sikap yang dapat dipercaya baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kesetiaan artinya ada keteguhan hati atau kepatuhan sebagai sikap yang dapat dipercaya baik dalam perkataan maupun perbuatan.
Artinya bahwa antara kata dengan perbuatan tidak boleh beda. Hari ini engkau mengambil keputusan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, dibaptis dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka keputusan itu merupakan satu ikatan yang kau tetap harus kerjakan sampai seumur hidupmu. Tapi sayangnya banyak orang percaya yang mengingkari akan keputusan itu. Yesus bilang sama murid-murid dalam jawaban ayat yang 29, seolah-olah dia berkata, kamu memiliki kesetiaan, tidak usah pikir segala sesuatu yang kamu sudah tinggalkan kemudian kamu laporkan ke saya dan kamu ikut saya. Yang penting kamu memiliki kesetiaan. Nanti di ayat yang ke-30 baru jawaban jelasnya. Bapak Ibu, manfaat daripada orang yang memiliki kesetiaan itu artinya yang pertama membangun kepercayaan. Orang yang setia itu pasti akan dipercaya. Tapi orang yang pimplang kehilangan kepercayaan. Saudara mau bekerja di satu instansi yang mau dibilang mungkin kecil, tapi kalau saudara terus membangun kesetiaan dalam hal kecil, saudara akan dipercaya. Kepada Tuhan yang tidak terlihat pun demikian. Kita tidak pernah melihat Tuhan dengan mata jasmani kita. Kita hanya belajar dari firman Tuhan, tapi kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan ada bersama kita. Dan ketika kita memiliki kesetiaan, itu artinya kita sedang membangun kepercayaan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan percaya kita. Halo, saya mau tanya, kalau suami istri sudah saling percaya, apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga? Tidak ada damai sejahtera. Kalau Tuhan sudah tidak percaya dengan komitmen kita, keputusan kita, kesetiaan kita, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Saudara jawab sendiri. Jangan kasih tahu di sini, nanti seolah-olah saya ingin tahu kehidupan Bapak Ibu. Yang kedua, manfaat daripada memiliki kesetiaan, memperkuat hubungan. Kita setia, kita memiliki hubungan yang kuat. Saya mau tanya, yang muda-mudi jawab, yang punya pacar. Kalau saudara punya pacar kemudian tidak pernah apa ini? Ada kesetiaan dalam kehidupanmu baik antara laki-laki dengan perempuan. Saya mau tanya, si perempuan percaya biar kau ganteng. Saya mau kasih tahu, beli beras di kios itu orang tidak bayar pakai ganteng, pakai duit. Kalau engkau tidak bisa memupuk kepercayaan kepada seorang wanita, kamu jungkir balik sampai 20 tahun pun dia bilang selamat tinggal ya, biar kau ganteng. Ya, karena apa? Segala kebutuhan ekonomi tidak dibeli pakai ganteng, pakai uang. Kalau ada kesetiaan itu dapat memperkuat hubungan. Saudara kalau memiliki kesetiaan kepada Tuhan itu memperkuat hubunganmu dengan Tuhan, sehingga iblis tidak memiliki celah untuk mengganggu kehidupanmu. Amin. Iya. Tapi kalau tidak ada kesetiaan, maka hubunganmu dengan Tuhan akan renggang sebagaimana seorang wanita dengan seorang laki-laki yang sedang memadu cinta. Kalau sudah mulai renggang, telepon pun tidak bisa angkat. 2 kali, 3 kali tidak bisa angkat. Itu sudah mulai renggang. Kalau pengiringanmu dengan Tuhan seperti itu mulai renggang, saudara tidak usah mempersalahkan Tuhan. Tanya dirimu, kenapa kesetiaanmu sudah mulai pudar sehingga membuat hubunganmu mulai renggang dengan Tuhan. Terhadap manusia saja dia bisa menilai itu sudah tanda-tanda akan berakhir hubungan ini, apalagi dengan Tuhan. Itu salah satu manfaat daripada memiliki kesetiaan kepada Tuhan, memperkuat hubungan. Mau hubunganmu kuat dengan Tuhan setiap saat, terus baca firman Tuhan, berdoa, setia beribadah. Ya. Karena kesetiaanmu memang tidak bisa dibayar oleh nama Tuhan, tapi Tuhan yang akan memberikan berkat berlipat kali ganda, membayar apa yang engkau lakukan dalam kesetiaanmu kepada Tuhan. Manfaat ketiga daripada memiliki kesetiaan, menjaga kestabilan hubungan dalam
Yang ketiga adalah ketika orang setia, ia menjaga kestabilan hubungan dalam jangka waktu yang panjang. Hubungannya dengan sesamanya, dengan orang yang sedang mengikat janji, itu akan tetap stabil dalam waktu yang tidak ditentukan. Sama Tuhan pun demikian. Kalau engkau setia kepadanya, maka engkau sedang menjaga kestabilan hubungan dengan Tuhan untuk jangka waktu yang panjang. Saudara, sebetulnya hal-hal ini tanpa dijelaskan oleh hamba Tuhan pun, kita baca firman Tuhan, kita sudah bisa menafsir, oh kalau maksudnya seperti begini berarti harus seperti begini. Pertanyaannya, kita biasa baca firman Tuhan atau Alkitab kita taruh 3 bulan sekali, baru kita pergi beribadah, di situ baru kita bawa Alkitab. Yang keempat, manfaat daripada memiliki kesetiaan, menunjukkan komitmen atau kepercayaan. Oh ya betul, memang dia itu begini-begini, tapi ada komitmen, ada kepercayaan, kita percaya dia. Pada saat saya pacaran, halo, yang mudah boleh dengar, biar tidak mengantuk. Saya pacaran dengan Bapak. Ada orang-orang dari daerah saya yang mudah-mudahan silakan tertawa karena sedang alami. Mereka bilang sama saya, bilang apa ibu? Bukan ibu, Mia. Kok pacaran dengan orang Papua? Kok tidak takut pergi ke Papua? Saya bilang kenapa? Kau tahu alasan supaya kau membuat saya takut tidak pergi ke Papua. Di sana itu makan manusia. Kau pernah lihat mereka makan manusia? Kenapa saya berani menantang? Karena saya memiliki kesetiaan terhadap kekasihmu. Tepuk tangan dulu. Ya, satu-satunya orang Papua yang saya dari Kupang datang turun di Jakarta pertama kali saya lihat, saya baru tahu orang Papua itu jodoh saya dan bawa saya sampai hari ini. Ada kesetiaan, ada komitmen. Kalau dengan suami saya sudah komitmen, bagaimana dengan Tuhan? Maka saya meninggal, saya tidak pergi kubur karena komitmen saya dengan Tuhan. Saudara, tunjukkan komitmen dan kepercayaan supaya manusia percaya kita, Tuhan pun percaya kita. Memang betul keputusannya kita ambil untuk mengikut Tuhan, bukan sia-sia atau bukan sembarangan, tapi benar-benar itu datang dari hati nurani. Yang berikut, manfaat daripada kesetiaan, mampu mengatasi segala rintangan dan godaan yang datang. Halo, pasangan yang tidak saling setia akan ada pihak ketiga mengganggu dan menggoda, menjadi rintangan. Kalau saudara tidak menjaga kesetiaanmu di hadapan Tuhan, iblis masuk tengah kemudian mengganggu kesetiaanmu kepada Tuhan, engkau mulai ada rintangan dalam kehidupanmu dan kecewa dengan Tuhan. Maka itu saya perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu, antara kesetiaan dan ketaatan adalah dua sikap yang berbeda di dalam kata, tapi ada kaitannya. Karena ketaatan adalah sikap patuh terhadap sesuatu hal, sedangkan ketaatan adalah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan benar. Ya, taat berarti kita memiliki sikap yang patuh terhadap sesuatu atau terhadap firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan benar. Bapak Ibu, setelah ayat yang ke-29, Yesus seolah-olah menyampaikan apa yang dilaporkan atau menjawab apa yang dilaporkan oleh Petrus. Maka di ayat yang ke-30 ia menuntut, sebelum sampai ayat ke-30 ia menuntut murid-murid harus memiliki komitmen, kesetiaan, ketaatan dan motivasi yang benar. Kemudian di ayat yang ke-30 Yesus berkata, orang yang telah meninggalkan segala sesuatu, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang dia akan menerima hidup yang kekal. Tuhan bilang kalau murid-murid Petrus, oh dan kau punya teman-teman itu, kalau kamu memiliki motivasi benar,
kamu memiliki kesetiaan, kamu memiliki komitmen, maka kamu akan terima kembali 100 kali lipat, baik itu rumahmu, saudaramu laki-laki atau perempuan, ibu atau anak, ladang atau ayah. Dan sekalipun ada tantangan, ada penganiayaan dalam imanmu kepada Tuhan, tapi ingat, akhir hidupmu ada kehidupan kekal yang akan engkau terima, yaitu kehidupan masuk surga. Ini yang dituntut. Jadi berarti sudah bikin laporan seperti pembina upacara, pemimpin upacara. Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang kita sedang butuhkan. Tapi Tuhan ingin tahu sejauh mana kesetiaan kita dan komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan tahu pergumulanmu di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan ingin tahu sejauh mana engkau membuat hidupmu dapat dipercaya oleh Tuhan. Ketika ia menjawab, ia berkata, apa yang akan saya berikan kepadamu menggantikan semua yang kau bilang kau telah tinggalkan untuk mengikutku, 100 kali lipat kau akan dapat. Tetapi ingat, akan ada penganiayaan, artinya ada penderitaan. Tuhan kasih berkat, tapi Tuhan pun uji kita sejauh mana kita menerima berkat itu, lalu kita tetap setia kepada Tuhan dalam setiap penderitaan. Jangan menderita kemudian mempersalahkan gereja, hamba Tuhan. Tapi lihat kehidupan kita, apa yang Tuhan tuntut. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, aku akan berikan kepada itu. Sekalipun ada tantangan, ada rintangan, ada penganiayaan dalam kehidupan imanmu kepada Tuhan, tetapi yang akhir zaman aku berikan adalah hidup yang kekal. Kenapa hidup kekal diberikan? Karena engkau memiliki komitmen yang benar, motivasi yang benar, kesetiaan yang tetap kepada Tuhan, sekalipun engkau ada dalam masalah. Amin. Itu yang Tuhan mau. Kemudian ayat yang ke-31, ayat terakhir. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara lihat banyak pelayan Tuhan yang mulai mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Tapi Tuhan ingin kesetiaan kita ada di jemaat ini, sekalipun jemaat kita ini jemaat yang kecil. Tapi ada kekuatan kuasa Allah yang mengikat kita di dalam roh Allah, sehingga kita memiliki motivasi yang benar kepada Tuhan, kita memiliki kesetiaan, dan kita tetap mau memuji dan menyembah Tuhan. Dalam kondisi apapun, percaya Tuhan memberikan tantangan, Tuhan sanggup untuk menyelesaikan tantangan itu, karena Tuhan ingin memuji ketaatan kita dan kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan berkat, tapi Tuhan pun mengiringinya dengan segala hal yang merupakan rintangan, supaya kita tahu bahwa sekalipun kita ada dalam tantangan, Tuhan tetap menyertai kita. Bapak Ibu, setelah dengar firman Tuhan, mari kita koreksi diri sendiri. Kita berdoa kepada Tuhan, kita mohon ampun kepada Tuhan jika selama ini kita belum setia kepada Tuhan. Sebab ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, maka tema yang diberikan sikap hidup yang dituntut dari murid-muridnya ketika Petrus menyampaikan apa yang menjadi pemikiran mereka sebagai murid Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.